Penyakit kolesterol tinggi atau dislipidemia adalah keadaan di mana lemak jahat terlalu tinggi dan melebihi batas normal. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kolesterol ini, kita perlu paham dulu kalau ada dua jenis kolesterol di dalam darah. Yang pertama adalah lemak berkepadatan rendah yang disebut low density lipoprotein atau LDL, yang juga sering disebut sebagai lemak jahat. Dan yang kedua adalah lemak berkepadatan tinggi atau high density lipoprotein yang juga disebut sebagai lemak baik. Kedua jenis lemak ini sebenarnya memiliki fungsi tersendiri dalam tubuh. Di antaranya membantu produksi vitamin D, hormon, dan juga membantu pembentukan sel-sel baru dalam tubuh. Nah, yang jadi masalah pada pasien dengan penyakit kolesterol tinggi adalah kadar lemak jahat atau LDL-nya melebihi batas normal. Sehingga banyak yang akan mengendap di dinding-dinding pembuluh darah dan menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Karena itu, kita perlu menjaga kadar kolesterol selalu dalam batas normal. Dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan menjaga pola diet atau pola makan. Lalu, apa saja makanan terbaik yang dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Makanan pertama untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah adalah kacang almond dan walnut atau kacang kenari. Sebenarnya, secara umum semua jenis kacang-kacangan baik dikonsumsi untuk menderita kolesterol. Tapi kacang almond dan kacang kenari adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena pada kacang almond terdapat beberapa komponen yang secara spesifik berdampak langsung pada kadar kolesterol dalam darah. Kacang almond kaya akan fitosterol, yaitu komponen yang secara struktur mirip dengan kolesterol. Nah, ketika kita makan almond, maka tubuh merasa bahwa kolesterol yang beredar sudah cukup banyak. Jadi secara otomatis, sistem pencernaan tidak akan melakukan penyerapan berlebih lagi kepada sumber kolesterol lain. Selain itu, almond juga tinggi akan fiber dan L-arginin, yaitu asam amino yang berperan penting dalam pembentukan antioksidan. Keduanya ini dapat membantu menurunkan kolesterol LDL jahat yang beredar di dalam darah. Sedangkan kacang walnut atau kenari adalah sumber dari omega 3 yang merupakan asam lemak esensial yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh secara keseluruhan. Anjuran konsumsi kacang almond atau kacang walnut adalah dengan mengkonsumsinya 2-3 kali per hari. Berdasarkan hasil penelitian, konsumsi yang konsisten bisa menurunkan kadar LDL atau lemak jahat tubuh sampai 3-5% dari darah. Makanan kedua yang sangat baik dikonsumsi penderita kolesterol adalah buah alpukat. Kandungan yang terdapat pada buah alpukat antara lain adalah vitamin C, vitamin K, vitamin B6, lemak tak jenuh, dan fiber atau serat. Komponen yang berperan paling penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh adalah lemak tak jenuhnya. Karena mengandung sangat banyak lemak tak jenuh atau lemak baik, maka alpukat dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Berdasarkan penelitian American Heart Association atau Asosiasi Dokter Jantung Amerika, konsumsi alpukat satu buah setiap hari bisa menurunkan total kolesterol sekitar 2,9 mg per desiliternya. Makanan ketiga yang dianjurkan bagi penderita kolesterol tinggi adalah oat dan barley. Mungkin banyak nih yang tidak familiar dengan jenis makanan ini. Jadi, oat dan barley ini merupakan jenis biji-bijian utuh yang termasuk dalam keluarga gandum. Oat dan barley adalah biji-bijian yang bisa dimakan utuh tanpa harus melalui berbagai proses seperti jenis gandum lain yang harus diolah jadi tepung dan roti untuk dimakan. Kedua jenis biji ini kaya akan serat dan larut dalam air yang disebut beta-glukan. Nah, ketika ada banyak serat larut dalam air yang kita konsumsi, maka penyerapan kolesterol ke dalam darah akan dikurangi oleh tubuh. Proses inilah yang kemudian membuat biji oat dan barley dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dari darah. Biasanya, konsumsi biji-bijian ini dimakan sebagai sereal, sebanyak sekitar 100 gram atau setara setengah mangkuk per harinya. Dianjurkan juga memakannya dengan disertai buah-buahan tinggi serat lain seperti pisang dan juga beri. Makanan keempat yang sangat baik dikonsumsi untuk orang berkolesterol tinggi adalah terong. Terong, sama seperti banyak sayuran lain, adalah makanan sehat yang kaya akan vitamin dan mineral.
Tapi yang menjadikan terong lebih baik untuk menurunkan kolesterol adalah tingginya kandungan serat dalam terong. Selain itu, terong juga mengandung komponen bioaktif seperti asam klorogenik dan saponin yang menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik di dalam darah. Konsumsi terong secara konsisten tidak hanya bisa menurunkan kadar kolesterol, tapi juga mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan penumpukan lemak berlebih di hati. Kemudian makanan atau minuman yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang lain adalah teh hijau. Komponen utama yang paling penting dalam menurunkan kolesterol jahat yang terdapat di teh hijau adalah katekins. Komponen ini berperan dalam mengaktifkan nitrit oxide yang meregulasi tekanan darah. Kemudian katekins mencegah pembentukan atau sintesis dari kolesterol, serta mereka juga menghambat penyerapan kolesterol dari sistem pencernaan tubuh. Kombinasi dari berbagai fungsi katekins ini akan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di tubuh dan bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Selain itu, teh hijau juga mengandung quercetin yang bisa menjaga kesehatan pembuluh darah serta mengurangi peradangan pada tubuh. Anjuran konsumsi teh hijau yang baik adalah cukup 1-2 cangkir sehari, dan yang pasti lebih baik jangan ditambahkan gula saat mengkonsumsinya. Makanan keenam sekaligus terakhir dalam list kita kali ini yang sangat baik dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol adalah ikan kembung, ikan tuna, dan ikan salmon. Sebenarnya sangat banyak jenis ikan yang punya efek sama, tapi ketiga ikan ini yang paling sering dan paling mudah mungkin kita temukan di Indonesia. Intinya komponen utama yang paling penting dalam ikan ini untuk menurunkan kadar kolesterol adalah omega 3. Memang, sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, komponen omega 3 tidak secara langsung menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Tapi melainkan omega 3 bisa meningkatkan kadar lemak baik atau HDL, mengurangi reaksi peradangan, dan menjaga kesehatan pembuluh darah untuk jangka panjang. Karena banyaknya fungsi ini, walaupun tidak secara langsung menurunkan kadar kolesterol jahat, Asosiasi Dokter Jantung Dunia tetap menetapkan konsumsi ikan kaya omega 3 setidaknya 2-3 kali seminggu bagi penderita kolesterol adalah hal yang sangat baik. Yang paling penting perlu diperhatikan untuk ikan ini adalah hindari mengolahnya dengan cara digoreng. Cara terbaik konsumsi ikan untuk penderita kolesterol adalah dikukus atau bisa juga dipanggang. Karena kalau digoreng dengan minyak biasa, maka kandungan lemak jahat pada ikan itu setelah digoreng juga jadi banyak. Jadi, bukannya makin sehat, malah bisa makin celaka. Nah, teman-teman, itulah 6 makanan terbaik yang bisa menurunkan kadar kolesterol secara ampuh. Semoga setelah menonton video ini, wawasan kita sama-sama bertambah. Kalau teman-teman punya komentar atau pertanyaan tentang konten kali ini, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.